Halo semuanya, ya kembali lagi bersama saya Lani Putri Cantika Hulu pada materi kita yang terakhir kali ya. Materi terakhir ini materi IKM yang terakhir kita jelaskan tentang menjelaskan pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk sebelumnya, kalau di sini berisik ada suara angin, suara orang, mohon dimaklumi karena saya berada di tempat pondok-pondok yang ada di kampus saya. Jadi di sini lagi ada angin kencang, sedikit mendung, dan ada banyak orang yang lagi bertamu. Nah, kita masuk pada materi aja ya. Kita fokus pada pemaparan materi kita tentang menjelaskan pemberdayaan masyarakat. Apa sih itu pemberdayaan masyarakat? Pada ingin tahu kan? Nah, pemberdayaan masyarakat itu merupakan tindakan yang mulia sebab program ini tidak hanya membantu masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya secara mandiri, tapi juga berpengaruh pada pembangunan nasional. Pemberdayaan masyarakat sebagai proses mengembangkan, memandirikan, mewasdayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat, lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Apa sih itu tujuan dari pemberdayaan masyarakat? Nah, ada 5 tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, teman-teman, yaitu melahirkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat. Yang kedua, menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan di sekitar dengan baik. Yang ketiga, melatih dan memampukan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat, menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi terhadap sebuah masalah, penyakit, dan segala macam. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan. Selanjutnya ini juga di mana ada juga prinsip-prinsip dalam pemberdayaan masyarakat. Ada 5 juga ya. Yang pertama ada kerjasama dan partisipasi. Yang ketiga ada minat dan kebutuhan. Yang kedua ada demokrasi, ada juga keragaman budaya, dan yang terakhir, yang kelima ada belajar sambil bekerja. Ada strategi pemberdayaan masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat adalah keseluruhan upaya untuk mendorong dalam memotivasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat tentang adanya potensi dimilikinya serta sebagai upaya yang harus terus-menerus dalam perkembangannya. Ciri-ciri pemberdayaan masyarakat antara lain ada community leader, community organization, community fund, community material, community conlet, community technology. Selanjutnya juga ada jenis upaya pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat terus diupayakan melalui pengembangan UKBM, di mana UKBM adalah upaya kesehatan yang direncanakan, dibentuk, dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan kesehatan di daerahnya. UKBM itu dapat berupa posyandu, pondok bersalin desa, sarana penanggulangan kedaruratan kesehatan seperti rumah tunggu atau transit bagi ibu yang hendak bersalin. Ada juga sarana penanggulangan penyakit dan wabah seperti pos malaria desa atau pos maldes, atau ada pos TB desa, atau ada kader surveillance desa, dan masih banyak lagi. Ada juga warung-warung obat desa dan atau taman obat keluarga, atau yang bisa kita kenal dengan toga. Maaf, berbelit-belit. Selanjutnya ada sarana penyihatan lingkungan seperti kelompok pemakaian air atau Pokmair dan koperasi jamban, juga masih banyak lagi. Ada juga indikator pemberdayaan masyarakat, teman-teman, yaitu di mana pemberdayaan memang sebuah proses. Namun, dari proses tersebut dapat dilihat dengan indikator-indikator yang menyertai proses pemberdayaan menuju sebuah hasilan.
Untuk mengetahui pencapaian tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang atau komunitas berdaya atau tidak. Dengan cara ini, kita dapat melihat ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan, atau misalnya keluarga miskin yang perlu dioptimalkan. Di sini selanjutnya ada juga indikator keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat, di mana ada kebebasan mobilitas, kemampuan membeli komoditas kecil, terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga, kemampuan membeli komoditas besar, kebebasan relatif dari dominasi keluarga, kesadaran hukum dan politik, keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, dan ini ada jaminan dan kontrak terhadap penyakit. Ini nggak nampak ya, karena di sini ada wajah saya, jadi saya juga nggak terlalu nampak dengan teksnya, jadi mohon maaf nanti kalau ada kesalahan dalam penyebutan. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut Soekarno 1987, dalam menjalankan tahapan pemberdayaan masyarakat ada 7 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pengkajian. Yang ketiga, perencanaan alternatif program. Yang keempat, performalisasi rencana aksi. Yang kelima, implementasi program. Dan yang keenam, evaluasi. Yang terakhir atau yang ketujuh, terminasi. Tak terasa kita udah masuk di kasus. Ini kasus ceritanya sengaja panjang dan saya tidak membuat pembahasannya karena kita akan membahasnya secara langsung. Bercerita tentang Gang Mawar. Gang Mawar adalah sebuah gang padat penduduk di perkotaan. Masalah kebersihan sering menjadi keluhan warga, terutama tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik dan genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Beberapa warga mulai mengeluhkan gatal-gatal dan demam yang tidak jelas. Pak Budi, seorang pensiunan guru yang tinggal di Gang Mawar, merasa perhatian. Ia mengajak beberapa tenaga untuk berdiskusi santai di pos ronda. Dari obrolan tersebut, muncul ide untuk melakukan aksi bersih-bersih gang secara rutin setiap akhir pekan. Mereka sepakat untuk membagi tugas, ada yang membersihkan selokan, mengumpulkan sampah, dan menanam tanaman-tanaman pengusir nyamuk di pot-pot depan rumah. Awalnya, hanya beberapa orang yang ikut, namun melihat perubahan positif seperti lingkungan yang lebih bersih dan berkurangnya keluhan kesehatan, semakin banyak warga yang tergerak untuk berpartisipasi. Ibu Rina, seorang ibu rumah tangga, bahkan menginisiasi kegiatan edukasi singkat tentang pentingnya memilah sampah dan cara membuat kompos sederhana. Dalam beberapa bulan, Gang Mawar menjadi lebih bersih, asri, dan warga merasa lebih sehat. Mereka menyadari bahwa kepedulian dan tindakan bersama memberikan dampak positif yang besar bagi kesehatan dan kenyamanan lingkungan mereka. Yuk, mari kita bahas bersama. Ini Gang Mawar bercerita tentang Gang Mawar yang memiliki masalah kebersihan, keluhan warga, di mana Gang Mawar ini kurang bersih, banyak tumpukan sampah yang tidak dikelola, dan banyaknya genangan air yang berpotensi menjadi sarang sebuah nyamuk, sehingga sering terjadi demam berdarah, gatal-gatal di Gang Mawar tersebut. Namun karena ada seorang Pak Budi yang tergerak hatinya untuk melakukan sebuah tindakan mengurangi terjadinya hal tersebut, maka lama-kelamaan banyak warga juga yang ikut, sehingga gang tersebut kembali bersih dan terhindar dari keluhan-keluhan tentang kesehatan. Nah, apa yang dapat kita tarik di sini bahwa ini juga merupakan kasus pemberdayaan masyarakat terhadap kesehatan, di mana pemberdayaan masyarakat itu sangat diperlukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di sebuah tempat. Jadi gitu, sekian teman-teman pembahasan tentang kasus ini. Terima kasih karena selama ini kalian telah menemani saya membuat video saya
yang dari awal hingga saat ini. Baik itu tentang promosi kesehatan, tentang pencegahan penyakit, dan masih banyak lagi materi video yang telah saya buat. Semoga materi video yang telah saya buat ini dapat menjadi sebuah ilmu dan pelajaran kepada teman-teman sekalian. Kiranya jika ada tutur kata dan pengucapan yang salah dan adanya sifat yang kurang bagus, bahkan kalau di video berisi nggak hening, suara angin, suara orang, saya minta maaf karena saya juga masih belajar dalam membuat video-video seperti ini. Demikian, terima kasih karena sudah setia menonton video saya. Sampai jumpa dan kembali lagi di mata kuliah selanjutnya. Dadah.